Tuhan yang Maha Kudus, Bapa dari segala persediaan dan sumber kekayaan serta kemuliaan yang tidak pernah habis, kami menundukkan hati dan pikiran kami di hadapan hadirat-Mu pada saat yang khusyuk ini. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang menopang alam semesta dengan firman kuasa-Mu. Dan jika pandangan kami beralih dari Engkau kepada kerapuan keadaan atau kekurangan keuangan, kami akan segera jatuh ke jurang kecemasan dan kepanikan. Oleh karena itu, permohonan pertama dan terdalam kami adalah teguhkan kami di dalam Engkau, gunung batu yang tidak tergoyahkan, agar kami tidak pernah kehilangan iman. Meskipun dasar bumi tampaknya berguncang, Tuhan yang Maha Kuasa, firman mengajarkan kami bahwa perak dan emas adalah milik-Mu, dan bahwa Engkau adalah gembala yang memenuhi setiap kebutuhan kami, sesuai dengan kekayaan-Mu dalam kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Kami datang kepadamu bukan hanya dengan permintaan kosong, tetapi dengan keyakinan teguh bahwa karakter-Mu tidak berubah dan kesetiaan-Mu tetap ada dari generasi ke generasi. Krisis eksternal, ketakutan akan hari esok, atau tekanan utang berusaha mencuri kedamaian kami, tetapi kami menyatakan bahwa damai sejahtera yang melampaui segala pengertian adalah bagian kami, karena damai itu didasarkan pada kepastian tentang siapa Engkau dan bukan pada ketidakstabilan pasar. Teks yang menginspirasi kami menyatakan kebenaran yang mendalam. Mungkin matahari di pagi hari tidak akan muncul lagi, namun aku tidak akan kehilangan iman. Tuhan, inilah pengakuan kami saat ini. Kemakmuran yang kami dambakan bukan hanya yang bersifat materi, tetapi juga kemakmuran roh yang percaya sepenuhnya, bahkan ketika cahaya alami harapan tampaknya padam. Biarlah sikap kami bukan seperti pengemis yang putus asa, melainkan seperti anak-anak terkasih yang mendekat kepada Bapa yang murah hati tanpa batas dan yang meja hidangannya selalu penuh. Tuhan sumber mukjizat, hidup memaksakan saat-saat ketidakpastian, di mana masa depan menjadi kabut tebal dan sumber daya tampak terbatas. Musuh jiwa kami berusaha menanamkan roh kemiskinan, ketakutan dan paranoia keuangan, melumpuhkan kemampuan kami untuk bertindak dengan hikmat dan iman. Tetapi dalam doa ini, kami bangkit melawan segala penindasan kekurangan dan melawan segala roh kepanikan yang mencoba mencekik jiwa kami, menyatakan bahwa roh Tuhan di dalam kami lebih besar daripada krisis di dunia. Saat ini, kami berlutut dalam sikap kerendahan hati dan penyembahan, karena di dalam penyerahan kehendak dan kekuatan kami, kuasa-Mu disempurnakan dan dinyatakan dengan cara yang luar biasa. Lirik lagu bergema di dalam roh kami. Mukjizat terjadi ketika aku berlutut. Inilah titik balik di mana keterbatasan kami bertemu dengan kemahakuasaan-Mu. Biarlah tindakan berlutut menjadi tanda yang terlihat bahwa kami menyerahkan semua kekhawatiran keuangan dan semua beban kami kepadamu, karena Engkau peduli terhadap kami. Kami memohon ya Bapa, agar rasa sakit karena kebutuhan dan penderitaan, karena ketidakpastian yang disebutkan dalam puisi, dapat diubah menjadi kasih kepada Engkau yang menyediakan dan kasih kepada sesama dengan siapa kami dapat dan harus berbagi. Ubahlah penderitaan kami menjadi kesaksian yang nyaring tentang persediaan-Mu. Biarlah kuasa-Mu mulai bekerja segera, tidak hanya menutup pintu-pintu kekurangan, tetapi juga membuka pintu air surga atas hidup dan keluarga kami. Kami tidak hanya menginginkan kelegaan sesaat, tetapi hikmat yang abadi untuk mengelola dengan sangat baik setiap talenta dan sumber daya yang Engkau percayakan kepada kami.
Bebaskan kami dari keserakahan yang merusak dan kelalaian yang memboroskan. Jadikan kami pelayan yang setia atas yang sedikit dan atas yang banyak, agar kemakmuran yang kami cari menjadi alat bagi kerajaan-Mu dan bukan beban bagi jiwa kami. Kami berseru meminta pintu-pintu kemakmuran yang terbuka ke segala arah, sesuai dengan tema permohonan ini. Biarlah datang kesempatan kerja yang jujur, biarlah ada perlipat gandaan benih yang kami tabur, dan biarlah semua ikatan dan rintangan yang menjerat masa depan keuangan kami dihancurkan. Singkirkan gunung-gunung utang dan lembah-lembah keputusasaan, dan bentangkanlah jalan dengan kasih karunia-Mu dan pelepasan supernatural-Mu. Keyakinan kami tidaklah buta, tetapi tertambat pada wahyu tentang karakter-Mu, ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang membelah Laut Merah dan yang membuat air memancar dari batu. Jika Engkau melakukan hal yang mustahil di masa lalu, Engkau pasti dapat melakukan hal yang luar biasa di masa kini kami. Jiwa kami beristirahat dalam kepastian bahwa Engkau adalah Tuhan saat ini. Dia yang menyelesaikan masalah, Dia yang mengubah penderitaan menjadi damai dan kebutuhan menjadi kelimpahan. Kami memohon pemahaman yang tajam untuk mengenali peluang yang terselubung sebagai kerja keras dan pintu yang terselubung sebagai perlawanan. Biarlah kami tidak malas atau ceroboh, tetapi rajin dan penuh iman untuk berjalan di atas air ketidakpastian. Seperti Petrus, tetapi dengan mata tertuju pada Yesus Kristus, Sang Penggagas dan penyempurna iman kami. Kami melepaskan segala ketakutan bahwa usaha kami akan dilupakan. Seperti yang dikatakan dalam puisi, lupakan apa yang telah aku lakukan. Ganjaran kami tidak terletak pada ingatan manusia atau pengakuan duniawi, tetapi pada penghargaan ilahi. Kami bekerja untuk Tuhan, dan ganjaran kami akan datang dari Engkau, Hakim yang adil. Semoga perspektif ini membebaskan kami dari perbudakan kinerja dan persetujuan, dan melontarkan kami ke dalam kebebasan kemakmuran sejati. Tuhan, kami memohon agar Engkau membantu kami untuk berhenti khawatir sepanjang waktu. Pikiran kami terus membuat film horor tentang masa depan, padahal firman-Mu menyuruh kami melihat burung-burung dan bunga-bunga. Jika Engkau memelihara mereka yang kecil, tentu Engkau akan memelihara kami yang adalah anak-Mu. Ajari kami untuk menjalani hari ini tanpa memikul beban hari esok. Kami ingin memiliki kedamaian dan kepastian bahwa Engkau menjamin apa yang kami butuhkan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin memiliki sukacita untuk memberi kepadamu dari apa yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengerti bahwa kemakmuran datang dari menanam dan menuai benih. Persembahan dan persepuluhan kami bukanlah pengeluaran, melainkan hadiah iman yang kami serahkan. Kami percaya bahwa ketika kami setia dalam hal kecil, Engkau membuka pintu-pintu surga dan mencurahkan begitu banyak hal baik sehingga tersisa bagi kami untuk membantu orang lain. Kiranya ketaatan kami menjadi kunci yang membuka berkat ini. Ya Tuhan Sang Pencipta, nyalakan di dalam diri kami api kreativitas agar kami dapat melipat gandakan apa yang kami miliki. Engkau telah memberi kami akal dan kekuatan untuk bekerja. Bantulah kami melihat talenta yang kami miliki sebagai harta yang perlu digunakan. Kami ingin memiliki inspirasi untuk mencari pekerjaan yang baik, memulai usaha kecil, dan menemukan cara baru untuk mencari nafkah. Kiranya Roh Kudus menuntun kami ke jalan keuntungan yang jujur, agar apa yang kami peroleh diberkati dan tidak mendatangkan sakit kepala. Bebaskan kami Tuhan dari ilusi bahwa kebahagiaan dapat dibeli.
Kami tidak ingin mengejar uang hanya untuk pamer kepada orang lain atau untuk memiliki lebih banyak barang daripada orang lain. Sukacita sejati tidak terletak pada rekening bank, tetapi pada kedamaian yang hanya Yesus berikan kepada mereka yang percaya. Kiranya hati kami beristirahat meskipun situasinya sulit. Kami lebih memilih kedamaian jiwa daripada kekayaan yang tidak bertahan lama dan merenggut ketenangan kami. Tuhan yang Maha Adil, Alkitab-Mu menjamin bahwa Engkau membuat semuanya berhasil bagi mereka yang berjalan di jalan yang benar. Kami tidak ingin mendapatkan uang dengan cara yang salah atau dengan kebohongan. Kami ingin kemakmuran datang kepada kami, karena kami adalah orang-orang yang jujur dan benar dalam segala hal yang kami lakukan. Kami memohon agar reputasi kami sebagai orang baik menjadi iklan terbaik untuk mendapatkan pekerjaan atau menutup kesepakatan yang baik. Kiranya karakter baik kami membuka pintu yang tidak dapat dibuka oleh uang. Kami memohon dengan iman yang besar, kiranya rumah kami menjadi tempat di mana hanya ucapan syukur yang terdengar. Keluhan dan kesedihan atas apa yang kurang menutup jalan berkat. Bantulah kami untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Kiranya kami selalu bersyukur atas roti hari ini dan harapan hari esok. Kiranya rasa syukur ini mengakhiri segala kutukan dan menarik kebaikan Tuhan bagi proyek-proyek kami dan untuk semua yang kami kerjakan. Jadikanlah kisah hidup dan uang kami menjadi khotbah yang kuat bagi semua yang mengenal kami. Kiranya semua orang memandang kami dan berkata, inilah mukjizat Tuhan. Dia tidak meninggalkan mereka yang melayaninya. Kiranya segala yang kami miliki dan peningkatan hidup kami berfungsi untuk menunjukkan bahwa Engkau sungguh setia, yang tidak meninggalkan anak-anak-Mu dalam kemiskinan, dan yang membuka pintu dari segala sisi agar hanya Engkau yang menerima pujian. Kami percaya pada pemulihan penuh atas kehidupan keuangan kami. Di mana musuh melukai dengan kerugian, kiranya Engkau menyembuhkan dengan ganti rugi. Di mana terjadi pemborosan, kiranya ada hikmat untuk berhemat. Di mana ada stagnasi, kiranya ada gerakan dinamis dari berkat-Mu, mengalir bagi kami dan melalui kami kepada dunia di sekitar kami. Kiranya hidup kami menjadi saluran berkat. Ya Bapa, kemakmuran tidak boleh menjadi tujuan itu sendiri, melainkan sarana untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya ukuran persediaan kami menjadi ukuran kemurahan hati kami. Kiranya kami menjadi jawaban doa dalam hidup orang lain, melipat gandakan roti dan meringankan penderitaan, menjadikan diri kami instrumen belas kasih-Mu di bumi. Tuhan, doa orang benar besar kuasanya dalam dampaknya, dan dengan otoritas inilah yang diberikan kepada kami di dalam Kristus. Kami membatalkan setiap halangan hukum dan rohani yang mungkin menghambat kemajuan keuangan kami. Kiranya setiap kutuk kemiskinan turun-temurun dan setiap siklus kekurangan yang kejam dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jagalah pikiran kami teguh dan hati kami murni. Bebaskan kami dari godaan untuk mencari jalan pintas yang melanggar hukum atau jatuh ke dalam perangkap kekayaan yang mudah, yang menghancurkan jiwa dan merusak karakter. Kami lebih memilih berkat yang memperkaya dan tidak menambah kesedihan, berkat yang datang dari tangan-Mu yang bersih dan murni, buah dari kesetiaan kami dan kasih-Mu yang tidak habis-habisnya. Bapa terkasih, kami mengangkat suara kami untuk memohon penebusan atas hubungan kami dengan kekayaan. Kami mengakui bahwa firman-Mu memperingatkan kami secara serius untuk tidak melayani dua tuan, karena kesetiaan kepada uang, kepada mamon, adalah perbudakan yang mencekik jiwa dan menjauhkan kami dari kehendak-Mu yang sempurna.
Bebaskan kami, Tuhan, dari kuk untuk harus berlari dengan putus asa mengejar bayangan keamanan finansial. Dan teguhkan kaki kami pada kenyataan identitas kami sebagai ahli waris Tuhan dan sesama ahli waris bersama Kristus. Kami bukan budak utang, bukan pula tawanan krisis. Kami adalah anak-anak raja yang memiliki dunia dan segala isinya. Kami memohon Tuhan perjanjian, kiranya Roh Kudus meyakinkan kami bahwa kemakmuran sejati dimulai dari kemampuan kami untuk beristirahat dalam perjanjian yang ditetapkan oleh darah Yesus Kristus. Bukan seberapa banyak yang kami kumpulkan atau seberapa banyak yang kami simpan yang menentukan keamanan kami, tetapi ketidaklanggaran janjimu untuk menopang kami. Kiranya iman kami tidak seperti daun kering yang bergerak mengikuti setiap angin berita ekonomi, melainkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang daunnya tidak layu karena akarnya tertanam pada batu abadi Tuhan pelepas ikatan. Kami berseru agar kebajikan kesabaran dinyatakan dalam diri kami di tengah proses persediaan. Sifat serba cepat dari dunia modern mengajari kami untuk menuntut hasil instan, menimbulkan kecemasan dan godaan untuk meninggalkan jalan kebenaran. Tetapi Engkau adalah Tuhan waktu yang tepat, Dia yang membuat benih bertunas pada saat yang tepat. Kerjakan mukjizat dalam jiwa kami. Berikan kami ketenangan dan ketekunan untuk menghormati fase penaburan, mengetahui bahwa panenmu terjamin dan selalu lebih berlimpah daripada harapan kami. Hancurkan, Ya yang Maha Kudus, siklus perbandingan dan iri hati yang menghancurkan sukacita dalam kemakmuran. Melihat rumput tetangga dengan keserakahan berarti mencuri berkat yang sudah ada di tangan kami dan meremehkan keunikan rencanamu untuk hidup kami. Ajari kami untuk bersuka cita atas kemajuan saudara kami dan untuk mengakui tangan-Mu di setiap tahap perjalanan kami sendiri. Bebaskan kami dari mentalitas persaingan yang merusak dan satukan kami dalam tujuan dan kemurahan hati, agar gereja-Mu menjadi komunitas yang benar-benar berbagi persediaan. Dalam seruan ini, kami memohon visi kenabian untuk bisnis kami dan untuk karir kami. Kiranya kami tidak hanya beroperasi dengan hikmat alami dan terbatas dari abad ini, tetapi kiranya strategi supernatural-Mu diwahyukan kepada kami. Kami melihat pintu-pintu inovasi, kami melihat jalan yang belum terjamah, dan kami melihat peluang ekspansi yang hanya dapat dipahami oleh mata iman. Berikan kami keberanian untuk bertindak dalam ketaatan pada arahan-Mu, meskipun itu tampak tidak logis di mata dunia. Karena kebodohan Tuhan lebih bijaksana daripada hikmat manusia, kami memohon juga agar hati kami bebas dari daya tarik yang menggoda untuk menjalani hidup yang berlebihan dan pamer. Kiranya kemakmuran kami ditandai oleh kehati-hatian, kerendahan hati, dan tanggung jawab. Pria sejati dari Tuhan yang diberkati secara finansial bukanlah dia yang menghamburkan untuk mengesankan, tetapi dia yang menggunakan sumber dayanya untuk menyembuhkan rasa sakit, mendukung misi, dan membangun kehidupan. Kiranya standar hidup kami menjadi cerminan karakter Kristus dan bukan refleksi kosong dari kesombongan manusia. Kekayaan terbesar yang kami miliki adalah persekutuan dengan Engkau. Kiranya uang tidak pernah menjadi pengganti bagi penyembahan kami, tidak pula persediaan lebih dihargai daripada Sang Penyedia. Kiranya saat melihat pintu-pintu kemakmuran terbuka, reaksi pertama kami adalah rasa syukur yang mendalam, dan dorongan pertama kami adalah penyembahan yang bersuka cita kepada nama-Mu, agar hidup kami di semua bidangnya menjadi mata air kemuliaan bagi Tuhan. Amin.
Kiranya sukacita Tuhan menjadi kekuatan kita, bahkan di tengah pergumulan. Kiranya pujian kita lebih nyaring daripada ratapan kita. Kiranya senyum kita lebih lebar daripada kekhawatiran kita. Sukacita ini adalah bukti bahwa jangkar kita telah dilabuhkan di surga dan bahwa harapan kita tidak terletak pada hal-hal yang fana di bumi ini, tetapi pada kesetiaan-Mu yang abadi. Kami memohon agar visi kemakmuran diperluas di dalam diri kami, bukan hanya untuk kebutuhan hidup kami, tetapi agar kami dapat mendanai pekerjaan besar bagi kerajaan, mendukung misionaris, membangun gereja, dan memperluas Injil sampai ke ujung bumi. Kiranya uang di tangan kami dikuduskan untuk tujuan yang lebih besar, dan bukan hanya untuk kenyamanan egois kami sendiri. Berikanlah kami, ya Tuhan, damai sejahtera yang dijanjikan, ketenangan jiwa yang tidak terganggu, meskipun dunia di sekitar bergejolak. Kiranya penderitaan digantikan oleh ketenangan-Mu, sesuai dengan janji. Ganti penderitaan, semuanya damai sejahtera. Damai ini adalah tanda bahwa Engkau memegang kendali, dan bahwa masa depan kami, finansial atau tidak, aman dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua yang telah Engkau lakukan dalam hidupku. Aku akan tetap dalam ketergantungan penuh dan kepercayaan yang tak tergoyahkan kepada-Mu. Ya Tuhan, berada dalam posisi untuk menerima mukjizat yang telah Engkau siapkan bagi mereka yang mencari Engkau dalam roh dan kebenaran. Percaya bahwa pintu-pintu kemakmuran sudah dibuka dari segala arah demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jika doa yang kuat ini bergema di dalam jiwa Anda dan menyalakan api iman di hati Anda, jangan menahannya untuk diri sendiri. Sekarang adalah waktunya untuk mengambil sikap iman dan membiarkan api harapan menyebar. Jika Anda percaya bahwa Tuhan telah membuka pintu kemakmuran Anda dan kepanikan finansial telah dibuang dari hidup Anda, sikap iman yang pertama adalah like tombol suka sekarang. Sentuhan sederhana ini adalah pernyataan Anda bahwa Anda menerima firman yang dilepaskan dan percaya pada persediaan ilahi. Kedua, gunakan tombol bagikan dan kirim pesan harapan dan iman ini kepada setidaknya 3 orang yang Anda tahu sedang berjuang melawan kecemasan atau kekurangan. Jadilah saluran yang Tuhan gunakan untuk membawa mukjizat kepada mereka. Dan terakhir, tetaplah bersama kami di saluran berkat dan pembangunan ini. Jangan mundur, karena kesinambungan dalam firman dan doa adalah rahasia untuk menjaga pintu tetap terbuka dan kemakmuran mengalir berlimpah dalam hidup Anda. Kiranya hidup Anda menjadi kesaksian hidup tentang kesetiaan Tuhan.